Selamat malam. Nama Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil dikabarkan menguat sebagai bacawa pres dari Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno dinilai cocok mendampingi Ganjar karena memiliki tokoh ekonomi dan juga punya pengalaman dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2019. Sementara itu Ridwan Kamil juga dinilai penting untuk mendampingi Ganjar karena memiliki ceruk suara di Jawa Barat di mana ini menjadi kekurangan dari Ganjar Pranowo. Kedua tokoh ini semakin santer mengemuka menjadi pendamping Ganjar. Siapa cawapres Ganjar, Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil? Itulah topik utama Talk Politics malam hari ini bersama dengan saya Reinhard Sirait. Bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo mulai mengerucut. Nama Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil masuk dalam pusaran bacawa pres Ganjar. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi menyatakan dalam pertemuan para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo tidak ada pembahasan lain terkait cawapres selain Sandiaga Uno. Menurut Romi, hal itu karena hanya P3 yang menawarkan cawapres di antara partai pengusung Ganjar. Tidak hanya Sandiaga Uno, nama Ridwan Kamil juga mengemuka sebagai sosok pendamping Ganjar. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan, apabila Ridwan Kamil diminta menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo, itu merupakan suatu kehormatan dan tidak ada alasan Partai Golkar untuk melarang. Agung juga meyakini Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar untuk mendampingi Ganjar sebagai cawapres di Pilpres 2024. Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi positif pernyataan Golkar yang tidak melarang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan oleh Pak Agung Laksono tentu saja merupakan hal yang positif dan saat ini memang ada beberapa nama yang berpotensi mendampingi Pak Ganjar Pranowo yang menurut Mbak Puan Maharani sudah mengerucut ke dalam 5 nama. Dalam survei Litbang Kompas, tren elektabilitas bakal calon wakil presiden Ridwan Kamil berada di posisi puncak dengan persentase 8,4%, sementara Sandiaga Uno menempel di urutan kedua dengan selisih tipis, memperoleh elektabilitas 8,2%. Untuk kriteria pendamping Ganjar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mencari sosok yang diam-diam bekerja dalam sunyi dan tidak punya ambisi pribadi. Hal itu diungkapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan malam ini saya akan membahas bagaimana sebetulnya kalkulasi soal nama cawapres Ganjar Pranowo yang dikabarkan sudah menguat kedua nama Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno. Dari komposisi partai tentu P3 dianggap lebih punya kemungkinan yang besar karena menjadi bagian dari partai yang bekerja sama dengan Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan dan juga dua partai lain, Perindo dan juga Partai Hanura. Tapi di sisi yang lain ada hitung-hitungan soal nama Ridwan Kamil yang dinilai memiliki basis suara yang cukup besar di Jawa Barat yang ini juga menjadi battleground dalam Pilpres 2024. Kita akan bahas bersama dengan Bang Ansy Lema, politisi PDI Perjuangan. Bang Ansy, bertemu lagi, apa kabar Bang? Luar biasa, selamat malam Bung Reinhard. Selalu luar biasa kalau bertemu dengan Bang Ansy Lema ini. Dan juga ada Mas Ahmad Baidowi, Mas Awi, juru bicara dari DPP P3. Mas Awi, selamat malam, apa kabar? Malam, Reinhard. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan ada juga Bang Emrus Sihombing, rekan lama yang sudah tidak lama berjumpa ya Bang Emrus. Pakar komunikasi politik, Bang Emrus. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Bang Sirait. Nanti Bang Emrus Sihombing ini akan menelaah bagaimana sebetulnya dua nama ini yang muncul sebagai bacawa pres dari Ganjar Pranowo. Bang Ansy, baik Pak Sandi dan juga Pak Ridwan Kamil punya plus minus soal keterpilihan atau faktor elektoral ya kalau kita bicara soal bagaimana menopang keterpilihan dari Pak Ganjar Pranowo. Kalau dari pandangan Bang Ansy dan juga mungkin diskusi di internal rekan-rekan PDI Perjuangan, ketika dua nama ini yang muncul, apa sih yang kemudian menjadi pertimbangan utama di luar apakah semata-mata ada faktor elektoral atau ada unsur yang lain, faktor yang lain? Ya Bung Reinhard, sebenarnya
secara jujur hari-hari ini PDI Perjuangan itu tengah menimbang-nimbang. Siapa sesungguhnya sosok yang paling tepat untuk bisa mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Tetapi PDI Perjuangan juga sadar kita juga tidak perlu gegabah. PDI Perjuangan ini adalah sebuah partai politik yang terbiasa bekerja dengan tahapan-tahapan yang jelas. Dengan step dan timing yang jelas. Kalau ditanya hari ini yang menjadi fokus dan prioritas PDI Perjuangan itu adalah seperti kemarin bertemu dengan partai-partai pendukung Mas Ganjar. P3, Hanura, dan Perindo itu membangun sebuah konsolidasi. Membentuk tim pemenangan nasional untuk mengintegrasikan kekuatan elemen dan komponen masyarakat yang tadinya terserak ini. Karena apa? Karena ibarat mau turun berperang, menurut PDI Perjuangan, kita harus menyiapkan segala hal. Mulai menyiapkan pasukan, amunisi, logistik, mendiskusikan tentang strategi pemenangannya. Dan hari-hari ini, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh PDI Perjuangan, P3, Mas Awi dan kawan-kawan, dan juga Perindo dan Partai Hanura. Jadi kalau ditanya, memang hari ini kita lagi berusaha untuk melakukan konsolidasi internal. Ya, sekaligus juga mulai memanaskan mesin politik kami karena Mas Ganjar per 5 September kemarin itu baru selesai di Jawa Tengah. Ya, dengan demikian kemudian tentu ada sebuah fase baru yang harus kita persiapkan secara bersama, menyangkut strategi taktik pemenangan, menyangkut konsep visi misi dan orientasi pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, kalau ditanya terutama terkait dengan pilihan, kami meyakini bahwa penentuan bakal calon wakil presiden bagi Mas Ganjar ini membutuhkan momentum yang tepat. Dan PDI Perjuangan itu biasanya, apalagi menentukan sosok pemimpin negeri ini, presiden kemarin kami tentukan pada momen 21 April 2023. Ya, menentukan bakal calon wakil presiden ini, bagi kami momentum untuk PDI itu dalam tanda petik sakral, tetapi juga rasional. Karena itu terus terang kami harus menghitung berbagai aspek, ya, mengutamakan berbagai pertimbangan supaya cermat. Kalau bicara Pak Sandiaga Uno, tentu Pak Sandiaga Uno ini tidak perlu kita ragukan lagi. Beliau adalah seorang ekonom, ya, yang merintis karir mulai dari bawah, seorang anak muda yang memang terbukti berhasil dengan rekam jejaknya di bidang ekonomi yang tidak perlu kita ragukan lagi. Dan hari ini berada dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tadi sempat disinggung, Kang Emil, Ridwan Kamil. Tidak bisa dipungkiri juga Ridwan Kamil adalah seorang pemimpin yang lahir dari daerah. Pernah menjadi wali kota Bandung dan kemudian dipercayakan oleh warga Jawa Barat, memimpin Jawa Barat dan tentu juga memiliki prestasi. Nah, ini yang bagi kami PDI Perjuangan, kita harus betul-betul menghitung. Yang pasti kami percaya bahwa Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, memiliki kedalaman, ketajaman, dan juga kearifan sikap sebagai seorang negarawan untuk berpikir tidak saja dalam kerangka kepentingan PDI Perjuangan, tapi kerangka kepentingan bangsa ini. Dan penentuan bakal calon wakil presiden ini, seperti kata Ibu Mega, ini akan berlangsung dalam proses diskusi yang inklusif. Bersama parpol yang lain dengan ya. partai politik lain, teman-teman P3, Hanura, dan juga teman-teman Perindo. Karena ini kita ingin maju bersama. PDI Perjuangan itu sadar sepenuhnya bahwa mengelola negeri ini, membangun negeri ini dengan berbagai tantangan yang tidak mudah, membutuhkan semangat gotong royong. Ya, Bang Ansyi, tapi kan kalau lihat dari komposisi partai sebetulnya tidak ada hambatan untuk menarik Pak Sandiaga Uno dong. Karena kan sudah jelas nih berkoalisi, bekerja sama. Harusnya kan itu sudah masuk hitung-hitungan awal. Kalau sosok Kang Emil ini kan sekarang masih di posisi Partai Golkar. Saya tidak tahu kemudian nanti ada perkembangan apa ke depan. Tapi harusnya itu kan juga mungkin bagi sebagian pihak menilai ya sudah bekerja sama, tokohnya sudah ada, kurang apa lagi. Kan kira-kira begitu Bang Ansyi. Ya terus terang PDI Perjuangan itu tentu menghormati kedaulatan dan otoritas masing-masing partai. P3 mengajukan Mas Sandi dan yang lain-lain begitu. Tetapi kami juga tentu harus juga menghitung secara cermat, mengkalkulasi betul. Karena bagi kami calon wakil presiden yang bisa mendampingi Mas Ganjar setidaknya memiliki beberapa kriteria atau kualifikasi. Yang pertama yang sering saya sebutkan itu adalah aspek
politik angka. Ini terkait dengan aspek elektoral. Bagaimana seorang bakal calon wakil presiden yang mendampingi Mas Ganjar itu bisa memberikan kontribusi elektoral. Mengingat apa? Kalau kita lihat survei hari ini pemilu yang cukup kompetitif. Dengan demikian, posisi seorang bakal calon wakil presiden ini menjadi posisi yang sangat penting. Yang kedua, aspek politik nilai. Ini terkait dengan rekam jejak, integritas dan kapasitas serta prestasi kerja. Karena apa? Karena kita tidak hanya ingin menang, tetapi setelah menang kita ingin bekerja baik, terutama melanjutkan agenda kepemimpinan tongkat estafet yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini. Karena tema besar kita ini adalah kontinuitas, kesinambungan. Jadi dua hal ini tentu akan menjadi hal yang kami pertimbangkan. Ya, jadi baik Mas Sandi ataupun tokoh-tokoh yang lain tentu memiliki keunikan, memiliki kekasan, ya. Ada diferensiasi antara tokoh-tokoh ini. Dan kalau kita berpikir dalam kerangka yang lebih besar, PDI Perjuangan tentu harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul selektif. Tetapi tentu akan berbicara dengan mitra dalam poros pendukung Mas Ganjar. Jadi kira-kira poinnya adalah punya faktor keterpilihan yang bisa mendongkrak Pak Ganjar, tapi juga akan dikomunikasikan antara partai-partai pendukung dari Pak Ganjar Pranowo. Tapi dijawabnya nanti Bang, kita break dulu. Kami segera kembali sesaat lagi. Saya ke Bang Ansy, Bang, muncul agak belakangan ini Pak Ridwan Kamil sudah bertemu Mega juga, kabarnya sudah ada pertemuan. Memang ini langkah rasional ya, dalam artian bahwa ya di atas kertas di mana-mana juga memang kita tahu bahwa Pak Ganjar dalam survei itu di Jawa Barat itu bisa kalah, dan melihat konstelasi politik sekarang, maka mungkin Jawa Barat itu menjadi salah satu battleground yang penting selain juga Jawa Timur, karena Jawa Tengah saya yakin kemudian Pak Ganjar sudah sangat dominan di sana. Ibu Mega adalah tokoh yang inklusif dan merangkul banyak pihak. Dalam banyak kesempatan Ibu Mega selalu mengingatkan kepada kami para kader untuk bukan membangun politik tembok, tetapi membangun politik jembatan, membuka komunikasi dan silaturahmi. Dan kalau dimaknai kemudian perjumpaan Ibu Mega dengan katakanlah Kang Emil atau Ridwan Kamil, terus kemudian dipersepsikan menuju kepada bakal calon wakil presiden, menurut saya ini juga harus dihitung berkali-kali begitu, karena belum tentu ini menjadi satu sinyal bahwa PDI Perjuangan akan pasti menuju melangkah ke arah sana. Kalau bicara sejarah kerjasama kami PDI Perjuangan dengan P3, ini panjang sekali. Tadi Mas Awi sempat singgung soal bagaimana P3 dan PDI bersama begitu militan bertahan di era rezim totaliter Orde Baru misalnya. Ibu Mega sendiri pernah bersama-sama memimpin Republik ini dengan Kiai Hamsahas. Bahkan Mas Ganjar sendiri itu juga memimpin Jawa Tengah ya dengan kader P3, ya anaknya Kiai besar Mbah Maimun, kan begitu. Jadi bicara dengan PDI Perjuangan juga antara PDI Perjuangan dan P3 ini bukan sekedar kantor DPP-nya bersebelahan gitu. Tetapi memang kami merasa kami memiliki kedekatan visi, orientasi, ya merepresentasikan kelompok Islam yang toleran, ya tradisional, dan kami adalah kelompok merepresentasikan kelompok nasionalis. Tadi Mas Awi sempat mengatakan begitu bahwa ini sesuatu yang indah begitu. Tetapi terus terang berilah kami kesempatan untuk bisa berpikir. Ibu tuh terbiasa melakukan refleksi dan kontemplasi. Menentukan pemimpin Republik ini tentu juga harus betul-betul hati-hati gitu ya. Harus betul-betul hati-hati. Dan seperti awal tadi saya katakan, kami membutuhkan waktu. Seperti juga kami PDI Perjuangan itu juga betul sadar untuk membatasi diri, untuk tidak terlalu tidak masuk kepada wilayah otonomi ataupun kedaulatan masing-masing partai politik. Tetapi ketika kita duduk bersama bicara tentang presiden dan wakil presiden yang akan kita usung, calon wakil presiden yang akan kita usung, tentu proses ini akan berlangsung sangat demokratis. Karena PDI Perjuangan sadar betul bahwa memang PDI Perjuangan sudah mengambil posisi sebagai untuk mengisi posisi presiden. Nah, kami menghargai P3 ini adalah mitra dalam poros PDI Perjuangan yang paling pertama berada bersama kami, kira-kira seperti itu. Tetapi yang namanya politik
ini kan juga saya kira dinamis, terbuka, kepentingan bangsa yang paling besar yang kita letakkan, ya. Seperti kata Mas Awi tadi, memang bicara mengenai presiden dan wakil presiden ini, memang ini ranahnya ketua umum. Dan kami percaya, ya Mas Awi percaya ketua umum P3, saya juga menjunjung tinggi, kami tegak lurus. Kami yakin Ibu Mega memiliki ketajaman, kedalaman, ya, dan juga pengalaman untuk betul-betul hati-hati. Ya, terbukti 2 kali, ya, Pak Jokowi dan Pak JK dan juga Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Hari ini kita masih punya tanggung jawab untuk melakukan kontinuitas pembangunan. Oke, jadi Anda mengatakan sebetulnya cawapres ini tidak bergantung dengan bagaimana pilihan-pilihan dari cawapres yang di luar. Meskipun banyak katakanlah pandangan yang mengatakan bahwa cawapres dari Pak Prabowo misalnya dan juga Pak Anies ini sedikit banyak ikut mempengaruhi kalkulasi dari masing-masing capres termasuk Pak Ganjar Pranowo. Jadi Bung Reinhardt, yang dijelaskan oleh Mas Awi ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh P3 itu adalah wujud nyata dari tata krama politik. Ya, sopan santun dalam komunikasi politik. Ada tahapannya, ada prosedurnya, ada mekanismenya, dan itu dilihat oleh seluruh mata di Indonesia ini. Bagaimana berkali-kali ya P3 itu mengetuk pintu rumah PDI Perjuangan kemudian membuka pintu rumah, ada silaturahmi yang sangat sehat antara kedua partai politik ini, dan saya perlu menegaskan bahwa ada satu spirit ataupun benang merah yang ada di keempat partai yang berada dalam poros pendukung Mas Ganjar ini. Kami itu tidak sekedar ingin membangun istana dengan fondasi yang rapuh. Kami tidak ingin membangun istana pasir. Setelah duduk bersama, seolah-olah sudah transaksi politik, kemudian tiba-tiba ada yang pergi. Kayak begitu. Jadi orientasi kami itu adalah membangun sebuah fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu harus dimulai dengan nilai, ya, frekuensi yang sama, ada chemistry perjuangan yang sama, cita-cita besar yang sama. Dan ini yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para pemimpin partai politik yang berada dalam poros Mas Ganjar Pranowo ini. Kita break dulu ya. Setelah break saya mau tanya juga ke Mas Awi dan ke Bang Ansy dan juga Bang Emrus ya. Ini soal hitung-hitungan elektoral di masing-masing daerah. Kalau kemudian bagaimana nama Ridwan Kamil, nama Sandiaga Uno, kemudian juga dengan Caimin sebagai cawapresnya Pak Anies. Jadi menurut Bapak sekalian ini sebenarnya battleground-nya yang sekarang di tahun 2024 kira-kira wilayah yang mana yang penting sekali untuk dimenangkan? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya menangkap kesan bahwa dalam penentuan cawapres dari Pak Ganjar Pranowo ini masing-masing partai yang bekerja sama, PD Perjuangan, P3, Perindo dan juga Hanura, tampaknya punya cara dan juga tata krama tersendiri. Kira-kira begitu ya Bang Ansy ya? Betul sekali. Tidak kemudian langsung membahas nama cawapres yang tadi juga kita sudah banyak bahas. Oke, Bang Ansy tetap optimistis bahwa kalau bukan Sandiaga yang dipilih, P3 akan tetap bersama dengan PD Perjuangan? Ya, tentu kan ada hitung-hitungannya. Kalkulasi ini betul-betul halus berdasarkan data lapangan, data ilmiah lewat lembaga survei dan seterusnya. Karena ini kan partai yang modern semuanya nih. Tentu akan melihat setiap tren persepsi publik ke arah mana kan begitu antara lain. Karena tadi kita sudah bicara soal lumbung-lumbung suara. Dan memang tentu tidak bisa dipungkiri Jawa ini adalah kunci. Tetapi bukan berarti daerah provinsi di luar Jawa ini tidak penting. Bagi kami ini semuanya bisa. Kekurangan di titik ini bisa ditutup dengan misalnya 2-3 provinsi dan seterusnya. Jadi ini semua memang masih cukup dinamis ya, bisa fluktuatif. Katakanlah seperti itu. Nah, PDI Perjuangan tentu akan menghitung aspek demografi, aspek geografi dan juga segmentasi pemilih. Sehingga kemudian ada pendasaran secara teoritis ketika kami menentukan pilihan ya sebagai partai ya yang mengusung Mas Ganjar untuk maju dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Ya jadi ya kami tentu tidak bisa sepihak. PDI Perjuangan ini bersama partai politik yang lain itu
duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ada spirit brotherhood-nya, ada egalitarianismenya begitu. Dan bukan berarti PDI Perjuangan menentukan semua hal dalam poros ini. Ya, kami memiliki kerendahan hati untuk juga berkomunikasi, mendengar apa yang menjadi aspirasi ya pilihan politik dari teman-teman yang ada dalam poros ini. Dan sejauh ini, mohon maaf dengan segala keterbatasan, kami melihat poros kami ini adalah poros yang sehat, yang solid, dan pasti kuat untuk bisa memenangkan presiden dan wakil presiden di 2024. Jadi ada poros yang tidak sehat begitu ya Bang Ansy? Itu tafsiran semantik oleh Bung Reinhardt. Bung Reinhardt, sebenarnya mau disampaikan oleh Prof. Emrus ini adalah masing-masing partai politik itu memiliki habit ataupun kultur masing-masing begitu. Dan saya kira antara satu partai politik dan partai politik yang lain yang berada dalam poros kerjasama Mas Ganjar ini sudah saling memahami satu sama lain. Ya, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki golden ticket, ya, tentu juga ya memiliki tanggung jawab yang dalam tanda petik ini juga lebih besar dalam konteks untuk memenangkan presiden dan wakil presiden. Tetapi PDI Perjuangan tentu juga tidak egois, ya, tidak karena sekedar karena punya golden ticket kemudian menafikan yang lain. Itulah yang membuat partai kami dengan partai politik seperti P3 dan lain-lain, itu sampai hari ini yang dikatakan Prof. Emrus itu solid. Dan kami sebagai kader percaya bahwa Ibu Megawati punya ketajaman, punya kedalaman, punya kearifan sikap untuk menentukan calon wakil presiden yang tadi disebutkan dengan hak prerogatif tadi. Tetapi tentu Ibu Mega ini tidak punya, katakanlah tidak punya karakter sebagai seorang pemimpin yang hanya mengutamakan diri sendiri. Tadi makanya kita katakan duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan spiritnya inklusif dan gotong royong. Ini dua hal ini, inklusif dan gotong royong. Ini selalu Ibu tegaskan. Oke, baik. Ya, jadi Bung Reinhardt, contoh kita lihat ya, ini ketua tim pemenangan poros kami itu adalah Bung Arsyad. Beliau adalah ketua Kadin, seorang ekonom. Dengan demikian saya kira dalam diskusi internal kami di poros ini, menempatkan isu ekonomi juga menjadi isu penting. Ya, dengan demikian saya kira kalau bicara sosok Mas Sandi, ini kan adalah seorang yang memiliki kompetensi dengan rekam jejak yang baik ya di bidang ekonomi. Ya, tetapi kembali lagi berpulang kepada ketua umum kami PDI Perjuangan ini kan Ibu Mega dan juga berdiskusi dengan mitra kerjasama di sini. Terima kasih banyak waktunya Bang Ansy, Mas Awi, terima kasih banyak. Bang Emrus, terima kasih banyak. Demikian Talk Politics with Reinhardt, saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.